Aku menatap undangan yang berada di tanganku. Kertas putih polos dengan tulisan emas yang elegan, menandakan pernikahan yang pasti megah. Namanya tertulis jelas, perkawinan Budi Rahman dan Rina Savitri. Suara hatiku berdesir. Budi, mantan suamiku. Dan Rina, wanita yang dulu kusebut pelakor. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak perceraian itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang terus menghantui. Saat itu, aku terlalu muda dan terlalu polos. Aku percaya pada cinta, pada janji manis yang diucapkan Budi. Aku percaya bahwa rumah tangga kami akan langgeng, meski aku sadar Budi bukan orang yang mudah diatur. Namun aku tidak pernah menyangka, kepercayaan itu akan dihancurkan oleh wanita lain, oleh Rina. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatiku. Evi, ini hanya sebuah acara. Tidak ada yang perlu ditakutkan, bisikku pada diri sendiri. Tapi hatiku tetap panas. Rasa sakit itu masih tertinggal di tempat yang paling sensitif dalam jiwaku. Dulu, setelah perceraian, hidupku berantakan. Aku kehilangan segalanya, rumah, tabungan, bahkan reputasi sosial. Orang-orang yang dulu menganggapku teman, mulai menyingkir, karena kabarnya aku gagal menikah. Budi, di sisi lain, melaju mulus. Ia menikah lagi dengan Rina, wanita yang selalu tampak lebih glamor, lebih cantik, dan tentu saja lebih kaya. Namun itu dulu. Sekarang, hidupku berbeda. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku mendirikan perusahaan dari nol, mulai dari kantor kecil yang nyaris tidak terlihat, hingga sekarang, aku adalah pemilik salah satu perusahaan yang sedang naik daun di bidang properti dan investasi. Aku tidak mengumumkan kesuksesan ini pada siapapun, karena bukan tentang siapa yang tahu, tapi tentang diriku sendiri yang membuktikan bahwa aku bisa. Tapi entah mengapa, melihat undangan pernikahan itu membuat darahku berdesir. Ada rasa ingin membuktikan diri, sekaligus takut akan hinaan yang mungkin muncul. Aku ingat bagaimana Budi dulu meremehkanku di hadapan teman-temannya, bagaimana Rina menatap rendah ketika aku masih menjadi istrinya. Semua itu terpatri dalam ingatanku, seolah baru kemarin terjadi. Aku menatap cermin. Pakaian yang akan aku kenakan sederhana, tapi elegan. Aku tidak ingin terlihat berlebihan, tidak ingin terlihat seperti orang yang ingin membalas dendam dengan pamer harta. Tidak. Aku hanya ingin datang sebagai diriku sendiri, tenang, percaya diri, dan tentu saja, sukses. Pikiran itu terganggu ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari sahabatku, Rina, yang kini menjadi partner bisnis dan teman dekatku. Evi, kamu yakin mau datang? Aku tahu mereka itu orang yang suka merendahkan. Jangan sampai kamu sakit hati. Aku tersenyum tipis. Aku harus datang. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin mereka tahu siapa aku sekarang, tapi bukan dengan cara kasar. Cukup dengan keberadaanku, cukup dengan ketenanganku. Sahabatku hanya membalas dengan emoji jempol, seolah memberi semangat. Aku menyimpan ponsel, menatap undangan itu lagi. Dalam hati, aku mempersiapkan strategi mental. Tidak ada aib yang bisa mereka lemparkan padaku yang akan membuatku runtuh lagi. Aku sudah melewati semua itu. Sekarang, aku yang akan menentukan arah permainan. Di sisi lain kota, Budi dan Rina sedang sibuk mempersiapkan pesta mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aku, mantan istrinya yang mereka anggap gagal dan miskin, akan muncul. Mereka hanya mengira aku masih hidup dalam kesederhanaan, bekerja serabutan, atau bahkan tinggal di rumah kontrakan yang sempit. Budi menatap Rina dengan senyum bangga. Lihat, semua teman kita akan datang. Acara ini akan menjadi pesta yang tak terlupakan, katanya. Suaranya penuh kesombongan. Rina tersenyum manis, menyapu matanya dengan maskara baru. Tentu saja. Dan yang paling penting, mereka semua akan iri melihat betapa bahagianya kita sekarang. Kita berhasil meninggalkan semua orang yang meremehkan kita. Budi mengangguk. Termasuk mantan istrimu itu. Aku penasaran, apakah dia akan muncul? Rina tertawa kecil. Jangan khawatir. Aku yakin dia masih sama, tetap rendah diri, tetap hidup di bawah bayang-bayangmu. Orang seperti dia tidak akan pernah berubah. Mereka berdua tertawa,
tanpa sadar bahwa mereka sedang menganggap remeh seseorang yang sekarang berada di level yang sama sekali berbeda dari mereka. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan kekhawatiran menguasai diriku. Aku mulai meninjau kembali semua perjalanan hidupku, dari bekerja di kantor kecil, menangani klien-klien sulit, menegosiasikan proyek besar, hingga akhirnya berhasil mengembangkan perusahaan. Semua kerja keras itu, semua air mata dan pengorbanan, sekarang menjadi senjata rahasia yang akan kupakai tanpa harus mengumbar kata-kata. Malam menjelang hari pernikahan, aku menata penampilan. Rambutku disisir rapi, make-up sederhana tapi menonjolkan keanggunanku. Aku memilih gaun warna soft peach, sederhana namun memancarkan aura percaya diri. Tidak mencolok, tapi elegan. Aku tahu, orang-orang akan menilai dari keangkuhan alami, bukan dari kilauan berlian atau gaun mewah. Sementara itu, di ruang sebelah, Budi dan Rina sibuk dengan tamu VIP dan catering mewah. Mereka menganggap semua yang datang hanyalah pelengkap pesta, tamu yang akan membuat mereka terlihat hebat. Tidak ada yang menyadari bahwa satu tamu yang akan datang, satu orang yang mereka anggap lemah, akan menjadi pusat perhatian yang sebenarnya. Aku duduk sejenak di sofa, menenangkan napas. Hatiku berdebar bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku tahu, ketika aku memasuki ruang pesta besok, tatapan mereka akan berubah drastis. Aku bisa merasakan itu. Ada kepuasan yang aneh dalam diriku, tapi bukan rasa dendam yang membara. Hanya rasa tenang dari seseorang yang sudah melalui badai dan kini berdiri tegak. Pagi harinya, aku bersiap pergi. Sopirku menunggu di luar dengan mobil elegan, tapi aku memilih turun sendiri, berjalan dengan tenang menuju gedung pernikahan. Setiap langkah terasa mantap, setiap tatapanku lurus ke depan, seolah aku sudah menaklukkan dunia ini tanpa harus berteriak atau menunjukkan harta. Begitu aku melangkah masuk, semua mata tertuju padaku. Suasana pesta yang ramai mendadak terasa berbeda. Beberapa tamu saling berpandangan, bisik-bisik terdengar. Aku bisa merasakan bagaimana gosip dan penilaian mulai terbentuk di udara, tapi aku tetap berjalan perlahan, menatap lurus ke arah Budi dan Rina. Budi melihatku. Matanya melebar. Sekejap, wajahnya berubah pucat, penuh keterkejutan. Rina yang duduk di sampingnya juga terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku hanya tersenyum tipis, menunduk sopan kepada beberapa tamu VIP yang kukenal, kemudian terus melangkah ke area utama pesta. Disitulah, aku menyadari satu hal, kekuatan sejati tidak selalu tentang membalas dendam. Kadang, cukup dengan menjadi diri sendiri, dengan percaya diri, dan dengan menunjukkan bahwa dirimu berharga, tanpa harus mengurangi harga diri orang lain. Dan besok, di tengah pesta itu, aku akan membuktikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata atau ejekan. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan lagi. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang pernikahan Budi dan Rina terus berputar. Bagaimana seharusnya aku hadir? Apa yang harus kulakukan jika mereka mulai mengejek atau merendahkanku? Semua kemungkinan bermain dalam kepalaku, membuat hati berdebar tak menentu. Aku duduk di depan cermin besar di kamar apartemenku. Pakaian yang kupilih sudah tersusun rapi, gaun panjang warna soft peach, sederhana namun anggun. Aku menatap wajahku sendiri, menyisir rambut yang baru saja selesai ditata. Evie, ingat, ini bukan tentang mereka. Ini tentangmu. Jangan biarkan mereka menurunkan harga dirimu, bisikku pada diri sendiri. Teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatku Rina, bukan Rina pelakor, tapi Rina yang selalu mendukungku. Ingat, jangan terpancing. Mereka ingin lihat kamu marah atau terkejut. Tetap tenang. Kamu bisa lakukan ini. Aku tersenyum. Betul, aku harus tetap tenang. Aku harus tampil sebagai wanita yang sudah menemukan kekuatan dan keberhasilannya sendiri. Tidak pamer, tapi aura sukses akan terlihat jelas bagi siapapun yang bisa melihat lebih dari sekadar penampilan. Pagi harinya, aku memutuskan untuk datang lebih awal. Aku ingin mengamati situasi, mengenali tamu-tamu, dan memahami dinamika pesta sebelum bertemu langsung dengan Budi dan Rina. Sopirku menunggu di lobi apartemen, mobil mewah sudah siap, tapi aku memilih berjalan masuk sendiri ke gedung pernikahan. Langkahku pasti, napasku teratur, dan senyumku menenangkan.
Begitu aku melangkah masuk, atmosfer pesta langsung terasa berbeda. Ruangan luas dihiasi lampu kristal, bunga-bunga segar, dan dekorasi mewah. Suara musik lembut mengalun, namun semua itu terasa hampa dibandingkan dengan tatapan penasaran yang segera menempel padaku. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, mata mereka mengikuti langkahku. Ada rasa puas dalam hatiku, bukan karena ingin membuat iri, tapi karena aku tahu bahwa ketenangan dan keanggunanku sudah cukup untuk menarik perhatian. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa teman lama Budi. Mereka menatapku dengan pandangan yang berbeda, ada rasa tidak percaya, ada rasa penasaran, tapi juga ada sedikit kebingungan. Aku tersenyum tipis dan menunduk sopan kepada mereka. Tidak ada kata yang terucap, namun tatapan itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa penasaran. Aku memutuskan untuk berjalan ke area VIP terlebih dahulu, mencari tahu siapa saja yang hadir dari pihak keluarga besar dan kolega Budi. Di sanalah aku melihat Budi. Ia sedang berbincang dengan beberapa rekan bisnisnya, terlihat santai dan percaya diri. Tapi begitu matanya tertumbuk padaku, senyum itu menghilang. Ia membeku sejenak, seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Rina duduk di samping Budi, tersenyum manis, tapi matanya juga melebar. Aku tahu, mereka berdua menganggap aku akan datang sebagai wanita sederhana, mungkin bahkan miskin, yang tidak pantas untuk berada di tengah pesta megah ini. Ternyata mereka salah. Aku menatap sekeliling, memperhatikan bagaimana semua orang mulai menatap ke arahku. Aku tetap berjalan tenang, menundukkan kepala sejenak sebagai tanda sopan kepada beberapa tamu yang kukenal, dan terus melangkah ke area utama. Di hati, aku tahu momen ini adalah titik balik. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Aku ingin mereka melihat bahwa seorang Evie yang dulu lemah dan tersakiti, kini telah menemukan kekuatan sejati melalui kerja keras dan dedikasi. Aku mengambil napas dalam-dalam, menyiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Aku bisa merasakan, di sudut pikiranku, bahwa Budi dan Rina mungkin akan mencoba mengejek atau merendahkan. Tapi aku sudah siap. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ketika aku melangkah lebih dekat, seorang pria yang kukenal sebagai kolega bisnis Budi mendekat. "Evie? Benarkah itu kamu?" katanya, terlihat terkejut. Aku tersenyum lembut. "Ya, ini aku." Ia menatapku lebih lama, seolah menilai, lalu tersenyum lega. "Kamu terlihat luar biasa." Aku mengangguk ringan, merasa sedikit percaya diri. "Terima kasih." Seiring langkahku terus maju, aku mulai mendengar bisik-bisik. Mantan suami dan pelakor mulai membicarakanku dengan nada rendah hati, merendahkan. "Lihat, dia masih saja tampil sederhana. Mungkin hidupnya masih susah," kata Rina, suaranya lirih tapi penuh sindiran. Budi menatapku, bingung dan tersinggung. "Miskin? Dia? Jangan bercanda." "Aku yakin dia masih sama seperti dulu," gumamnya. Aku menahan senyum. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu. Semua yang mereka anggap remeh, semua yang mereka pandang rendah, justru sekarang berada di level yang sama sekali berbeda. Aku memutuskan untuk tidak menanggapi ejekan itu. Aku berjalan seolah tidak mendengar, tetap fokus pada diriku sendiri. Tapi aku juga menyiapkan strategi. Aku akan menunjukkan pengaruhku, tapi tidak dengan cara memamerkan kekayaan atau posisi. Aku akan biarkan tindakan dan aura keberhasilan yang berbicara. Di tengah pesta, seorang tamu lain mendekatiku, mengenalku sebagai teman lama. Ia memperkenalkan beberapa orang dari dunia bisnis, dan tanpa kusadari, aku mulai membangun koneksi yang membuat semua orang di sekitarku penasaran. Tatapan mereka mulai berubah. Ada rasa hormat yang perlahan muncul. Namun yang paling mengejutkan adalah saat Bos Budi muncul. Pria itu berjalan mantap menuju aku, menundukkan kepala dengan sopan. "Selamat datang, Ibu Evie. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda," katanya dengan nada hormat yang membuat semua mata menoleh. Budi dan Rina terpaku. Semua orang di sekitar kami tampak terkejut. Tatapan mereka penuh penasaran dan tidak percaya. Bos Budi, seorang figur penting dalam bisnis, menunjukkan hormat pada aku, seseorang yang mereka kira rendah statusnya. Aku tersenyum tipis, menunduk hormat. "Senang bertemu, Pak." Budi tampak mulai panik.
Apa maksudnya ini? Gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. Rina menatapku, wajahnya berubah dari penuh kesombongan menjadi kebingungan. Evie, ini, maksudmu? Aku tetap tenang. Saya rasa tidak perlu banyak penjelasan. Semua akan terlihat dengan sendirinya, jawabku, suara lembut tapi penuh keyakinan. Seiring waktu berjalan, aku mulai mengamati dinamika pesta. Beberapa tamu yang sebelumnya menatap rendah mulai berubah, menunduk hormat saat aku melewati mereka. Aku merasakan kepuasan batin, tapi bukan karena dendam. Ini karena aku tahu, kali ini, aku berada di posisi yang setara, bahkan lebih tinggi, tanpa harus merendahkan orang lain. Budi mencoba mendekatiku, mungkin ingin berbicara atau menjelaskan. Tapi aku menahan diri. Aku ingin momen ini terjadi secara alami. Aku ingin semua orang melihat siapa aku sebenarnya, tanpa kata-kata pamer. Cukup dengan kehadiranku, cukup dengan tatapan hormat orang-orang di sekitarku, semua akan jelas. Ketika aku berdiri di dekat meja utama, Bos Budi mendekat lagi, menempatkan diriku di posisi yang lebih dihormati di tengah tamu VIP. Semua orang menatap, mulai menyadari bahwa Evie, wanita yang mereka anggap rendah, sekarang menjadi pusat perhatian, bukan karena kesombongan, tapi karena keberhasilan dan keanggunannya. Budi dan Rina tidak bisa menutupi keterkejutan mereka. Mata mereka berbicara sendiri, kebingungan, rasa malu, dan ketidakpercayaan bercampur aduk. Aku hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala sopan, dan melangkah maju tanpa kata-kata. Aku tahu, malam itu akan menjadi titik balik. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku telah melewati semua rasa sakit dan hinaan. Aku telah membuktikan pada diri sendiri bahwa keberhasilan sejati datang dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri, bukan dari status sosial atau penampilan semata. Di tengah gemerlap lampu dan musik lembut, aku berdiri tegap. Semua mata menatapku, dan aku merasa tenang. Aku sudah siap menghadapi semua ejekan, semua tatapan rendah, semua bisik-bisik yang mencoba merendahkan. Kali ini, aku yang menentukan arah permainan. Kali ini, aku yang memiliki kendali. Langkahku semakin mantap ketika aku melangkah masuk ke ruangan utama pesta. Musik lembut yang semula terasa hangat, kini terasa seperti latar belakang sebuah drama yang menegangkan. Setiap tamu menoleh, beberapa mulai berbisik, dan aku bisa merasakan tatapan penasaran mereka menusuk punggungku. Tapi aku tetap tenang, menarik napas perlahan, dan mengatur senyum lembut di wajah. Di ujung ruangan, aku melihat Budi. Matanya langsung tertumbuk padaku. Sekejap, senyum sombongnya memudar. Ia tampak kaget, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rina duduk di sampingnya, tampak tetap tersenyum manis, tapi matanya melebar dan bibirnya sedikit bergetar. Mereka mengira aku masih sama seperti dulu, miskin, sederhana, tak berarti. Tapi kenyataannya, mereka sama sekali salah. Aku berjalan perlahan, setiap langkah terasa mantap. Gaun peach sederhana yang kupakai kini tampak memancarkan keanggunan alami, bukan kemewahan palsu. Aku menyadari, orang-orang menilai keberhasilan seseorang tidak hanya dari pakaian atau aksesoris, tetapi dari cara ia membawa dirinya sendiri. Seorang tamu mendekat, seorang teman lama yang mengenalku. Evie, kau, luar biasa, katanya dengan nada terkejut. Aku tersenyum dan mengangguk, menundukkan kepala sopan. Namun tatapan yang paling kuwaspadai adalah Budi dan Rina. Aku tahu, mereka sedang berbisik-bisik, mencoba menilai situasi, mencari cara untuk mengejek atau merendahkan. Tapi aku sudah siap. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan itu. Ketika aku melangkah lebih dekat ke meja utama, seorang pria tinggi yang kukenal sebagai Bos Budi, mendekat. Ia menundukkan kepala hormat, "Selamat datang, Ibu Evie. Senang bisa bertemu." Budi menatapku, kaget dan bingung. Apa maksudnya ini? Gumamnya, suaranya nyaris tidak terdengar. Rina menatapku dengan penuh kebingungan. Evie, kau, maksudmu? Aku tersenyum tipis. Semua akan terlihat dengan sendirinya, Rina. Tidak perlu banyak kata. Suaraku lembut tapi penuh keyakinan. Seiring aku berdiri di dekat meja utama, semua tamu mulai menyadari sesuatu.
Tatapan mereka berubah dari penasaran menjadi hormat. Beberapa mulai membicarakan satu sama lain, mencoba memahami siapa sebenarnya Evie yang mereka kira rendah statusnya. Budi mulai gelisah. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi matanya selalu kembali padaku. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Rina, di sisi lain, tampak semakin panik. Ia mencoba tersenyum manis, namun bibirnya bergetar sedikit. Aku tetap tenang. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kemarahan yang tersirat. Hanya keanggunan dan ketenangan yang terpancar dari diriku. Itu saja sudah cukup untuk membuat semua orang di sekitar terkesan. Seorang tamu, seorang kolega bisnis Budi, mendekatiku dan berbicara dengan nada hormat. Evie, senang sekali bisa bertemu. Saya dengar Anda berhasil membangun perusahaan sendiri. Aku tersenyum tipis. Ya, alhamdulillah. Semua berkat kerja keras dan dukungan tim. Budi mendengar itu dan matanya membelalak. Ia tidak menyangka aku benar-benar berhasil. Rina, yang selama ini merasa lebih unggul dariku, tampak kehilangan kata-kata. Aku berjalan di antara tamu, menyalami beberapa orang dengan sopan. Semua yang kulakukan sederhana, tapi aura percaya diri membuat mereka memperhatikanku. Aku tahu, mereka mulai menyadari bahwa Evie yang dulu mereka remehkan kini adalah seseorang yang memiliki pengaruh dan kesuksesan nyata. Budi akhirnya mendekatiku, mencoba menyapa. Evie, boleh aku bicara sebentar? Suaranya terdengar canggung. Aku menatapnya sejenak, memilih untuk tetap tenang. Tentu, Budi. Ada apa? Ia terdiam sejenak, terlihat bingung. Aku tidak menyangka maksudku, kau terlihat sukses seperti ini. Aku tersenyum tipis, menahan diri dari menertawakannya. Budi, aku tidak datang ke sini untuk membuktikan sesuatu padamu. Aku hanya ingin hadir sebagai diriku sendiri. Tapi ternyata, semua orang di sini mulai menyadari siapa aku sekarang. Rina mencoba menyela, suaranya sedikit bergetar. Evie, maksudmu, kau benar-benar berhasil? Kau membangun perusahaan sendiri. Aku mengangguk. Ya, Rina. Dan aku senang bahwa semua orang bisa melihatnya sendiri. Tidak perlu kata-kata berlebihan. Tatapan mereka berdua kini berubah menjadi campuran antara keterkejutan, malu, dan penasaran. Aku tetap tenang, menahan senyum kemenangan dalam hati. Tidak ada ejekan, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Beberapa tamu mulai mendekat, ingin mengenalku lebih dekat. Aku menyambut mereka dengan sopan, menjawab pertanyaan dengan tenang. Perlahan, perhatian yang sebelumnya tertuju pada Budi dan Rina mulai bergeser padaku. Aku bisa merasakan bagaimana posisi mereka perlahan melemah, sementara aku mulai mendapatkan pengaruh di tengah pesta. Budi tampak gelisah. Ia mencoba berbicara dengan beberapa tamu VIP, berharap perhatian mereka kembali padanya. Tapi bos Budi sendiri tetap menatapku dengan hormat, memberi tanda bahwa aku adalah tamu yang paling penting malam itu. Rina tampak putus asa. Ia mencoba tersenyum manis, tapi matanya menunjukkan rasa iri dan malu. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu dianggap rendah, kini menjadi pusat perhatian dan dihormati oleh semua orang, termasuk bosnya sendiri. Aku tahu, momen ini adalah titik balik. Semua yang mereka pikirkan tentangku, semua hinaan yang mereka lemparkan, kini terbantahkan. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata kasar atau pamer harta. Cukup dengan ketenangan, keanggunan, dan sedikit interaksi yang tepat, semua orang mulai menyadari siapa Evie sebenarnya. Seiring malam berlangsung, beberapa tamu mulai mendekatiku, ingin berbincang lebih lama. Aku membalas dengan sopan, menundukkan kepala sebagai tanda hormat, dan tetap tenang. Semua gerakan dan kata-kataku sederhana, tapi aura keberhasilan terpancar jelas. Budi mencoba mendekatiku lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Evie, aku ingin meminta maaf atas semua yang terjadi dulu. Aku menatapnya sejenak, menahan amarah lama yang mencoba muncul. Tapi aku tahu, aku tidak perlu meluapkan kemarahan itu. Aku hanya tersenyum tipis. Budi, masa lalu adalah masa lalu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Aku harap kau bahagia dengan pilihanmu.
Rina mendengus, tampak kecewa karena harapannya untuk membuatku malu tidak berhasil. Aku tetap tenang, tidak memberi mereka kepuasan yang mereka harapkan. Di sudut lain ruangan, Bos Budi tersenyum padaku, memberi tanda hormat. Aku membalasnya dengan sopan. Semua orang mulai menyadari bahwa Evie bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Aku berdiri tegap, penuh kepercayaan diri, dan menyadari bahwa malam itu adalah malam kemenangan batiniku. Aku menatap Budi dan Rina satu kali lagi. Mereka terlihat malu, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala sopan, dan melangkah kembali ke tengah pesta. Semua mata tertuju padaku, semua orang mulai menghargai dan menghormati kehadiranku. Aku tahu, malam itu akan menjadi momen yang akan mereka ingat selamanya. Aku tidak hanya membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa bangkit dari masa lalu, tapi juga menunjukkan pada mereka bahwa keberhasilan sejati datang dari kerja keras, ketekunan, dan ketenangan batin, bukan dari penampilan atau ejekan orang lain. Di tengah gemerlap lampu dan musik lembut, aku berdiri tegap. Semua mata menatapku, dan aku merasa tenang. Aku telah melewati semua rasa sakit dan hinaan. Aku telah membuktikan bahwa Evie yang dulu dianggap rendah, kini adalah wanita yang kuat, dihormati, dan sukses. Udara di ruangan utama terasa semakin tegang saat aku berjalan di antara tamu. Semua mata tertuju padaku, beberapa menatap penasaran, beberapa menatap dengan bisik-bisik penuh asumsi. Aku bisa merasakan energi yang berbeda, energi campuran antara kagum, penasaran, dan ejekan yang terselubung. Budi berdiri di samping Rina, matanya terus mengikuti gerakanku. Bibirnya bergetar, seperti ingin berkata sesuatu, tapi takut membuat kesalahan yang akan mempermalukannya sendiri. Rina, di sisi lain, mencoba tersenyum manis, tapi matanya menunjukkan kegelisahan yang jelas. Mereka berdua mengira aku akan datang sebagai wanita sederhana, miskin, yang tak berarti. Tapi kenyataannya, mereka keliru. Seorang tamu mendekatiku, bersikap hangat. Evie, senang bisa bertemu. Aku dengar kabar tentang perusahaanmu. Luar biasa. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Semua berkat kerja keras dan tim yang hebat. Tapi aku tahu, tidak semua tamu datang dengan niat tulus. Beberapa masih penasaran dan mungkin ingin melihat aibku. Mereka menunggu momen untuk mengejek, berharap aku terlihat canggung atau malu. Dan benar saja, ejekan itu datang dari sumber yang paling kuwaspadai, Budi. Ia berjalan mendekat, nada suaranya penuh sindiran tipis. Evie, kau masih terlihat sederhana, ya. Tidak berubah banyak sejak dulu. Aku menatapnya dengan tatapan dingin, tapi tetap tenang. Budi, sederhana bukan berarti lemah. Kadang, kesederhanaan justru menunjukkan kekuatan sejati. Rina tertawa kecil, mencoba menambahkan ejekan. Iya, Evie, tapi aku penasaran, bagaimana kau bisa hidup sekarang? Masih bekerja keras sendiri, kan? Tidak seperti kami yang hidup nyaman. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri untuk tidak terpancing. Aku bisa membalas ejekan itu dengan kata-kata pedas, tapi aku memilih untuk tetap elegan. Rina, semua orang memiliki jalan masing-masing. Aku percaya, setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Sejenak, suasana hening. Beberapa tamu menatap, mulai menyadari bahwa ejekan yang mereka harapkan gagal mengenai target. Aku tetap tenang, menunjukkan bahwa aku tidak bisa dipermainkan dengan kata-kata kasar atau sindiran. Tiba-tiba, seorang tamu VIP mendekatiku dan bertanya tentang proyek terbaru perusahaanku. Aku menjawab dengan tenang, detail, dan profesional. Setiap kata yang keluar dari mulutku memancarkan kepercayaan diri dan kemampuan. Tatapan tamu itu berubah menjadi kagum, bahkan beberapa mulai mencatat atau bertanya lebih lanjut. Budi terlihat semakin panik. Ia mencoba memecahkan suasana dengan lelucon yang canggung, tapi tidak berhasil. Bahkan beberapa tamu mulai menatapnya dengan rasa heran. Mereka melihat bahwa wanita yang dulu diremehkan kini berdiri di level yang sama, bahkan lebih dihormati, dibanding mantan suaminya sendiri. Rina mencoba mendekatiku, dengan nada rendah hati yang dibuat-buat. Evie, maksudmu, kau benar-benar memimpin perusahaan sendiri? Aku menatapnya,
Bibirku melengkung tipis menjadi senyum dingin. Yah, Rina. Dan aku senang semua orang bisa melihatnya sendiri, termasuk kamu. Tiba-tiba, seorang fotografer mendekat untuk mengambil gambar tamu VIP bersama Bos Budi. Tanpa kusadari, aku berdiri di posisi utama, di samping Bos Budi. Semua mata tertuju padaku. Klik, klik, kamera menangkap momen itu. Semua orang di ruangan mulai menyadari siapa sebenarnya Evi yang mereka kira lemah. Budi tidak bisa menutupi rasa malunya. Ia mencoba berbicara dengan nada lembut, berharap aku luluh. Evi, maafkan aku atas semua kesalahan dulu. Aku menatapnya sejenak, menahan perasaan lama yang ingin marah atau menangis. Tapi aku tahu, aku tidak perlu menunjukkan emosi itu. Aku hanya tersenyum tipis dan menunduk sopan. Budi, masa lalu adalah masa lalu. Aku datang ke sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk hadir sebagai diriku sendiri. Rina tampak putus asa. Ia menatapku dengan campuran rasa iri, malu, dan penasaran. Tapi, kau, bagaimana bisa begitu sukses? Aku menjawab dengan tenang, kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Tidak ada jalan pintas. Beberapa tamu mulai berbisik, tampak kagum dan mulai menatapku dengan hormat. Semua yang mereka harapkan sebagai ejekan atau hinaan kini berbalik menjadi rasa hormat yang nyata. Budi mencoba mengambil inisiatif lain. Ia memanggil beberapa tamu VIP untuk berbicara tentang kesuksesannya, berharap perhatian kembali padanya. Tapi Bos Budi tetap menatapku dengan hormat, memberi isyarat bahwa aku adalah figur utama malam itu. Semua orang menyadari perubahan posisi ini. Rina mencoba tersenyum manis, tapi matanya menunjukkan ketidakpuasan. Ia menyadari bahwa semua ejekan yang direncanakan padaku tidak berhasil. Aku tetap tenang, berjalan di antara tamu, menyalami mereka dengan sopan, tanpa terlihat sombong. Aura percaya diri dan keanggunanku sendiri sudah cukup untuk membuat semua orang menghormati. Suasana pesta semakin memanas ketika beberapa tamu mulai mengobrol tentang perjalanan hidupku. Mereka mendengar dari Bos Budi dan kolega bisnis lain tentang kesuksesan perusahaanku. Bisik-bisik berubah menjadi percakapan terbuka tentang pencapaian Evi. Aku mendengarkan dengan tenang, tersenyum pada tamu yang berbicara, menundukkan kepala sopan, tanpa perlu membela diri. Budi tampak frustasi. Ia berusaha mengalihkan perhatian tamu kembali padanya, tapi tidak berhasil. Bahkan beberapa tamu mulai membandingkan kesuksesannya dengan prestasiku. Ia menatapku, wajahnya merah dan napasnya tersengal. Rina hanya bisa terdiam, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Aku menyadari, momen ini adalah puncak permaluan yang mereka rencanakan untukku. Tapi aku mengubahnya menjadi kemenangan. Aku tidak hanya membuktikan pada mereka bahwa aku tidak bisa diremehkan, tapi juga menunjukkan bahwa ketenangan, kerja keras, dan kepercayaan diri jauh lebih kuat daripada ejekan atau hinaan. Beberapa tamu mulai mendekatiku, ingin berfoto bersama, ingin berbicara tentang pengalaman bisnisku. Aku menyambut mereka dengan sopan, menundukkan kepala hormat, dan tetap tenang. Semua gerakanku sederhana, tapi aura keberhasilan terpancar jelas. Budi akhirnya menyerah. Ia duduk kembali, menatapku dari kejauhan, wajahnya campuran antara malu dan kekagetan. Rina juga tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Semua yang mereka harapkan sebagai momen memalukan untukku kini berbalik menjadi momen kemenangan batiniku. Aku menatap mereka sekali lagi. Senyum tipis di wajahku tidak menyembunyikan kemenangan batin yang kurasakan. Aku telah melewati semua hinaan dan ejekan, dan kini, aku berdiri tegap, dihormati oleh semua orang, termasuk mantan suami dan pelakor yang dulu meremehkanku. Di tengah gemerlap lampu dan musik lembut, aku merasakan ketenangan luar biasa. Semua mata tertuju padaku, semua orang mulai menghargai dan menghormati kehadiranku. Aku tahu, malam itu akan menjadi malam yang mereka ingat selamanya. Aku tidak hanya membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa bangkit dari masa lalu, tapi juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk tetap elegan di tengah ejekan. Pesta semakin meriah, namun ketegangan di dalam hatiku tetap terjaga. Semua perhatian sudah mulai tertuju padaku, tapi aku tahu, puncak momen belum datang. Aku masih menyimpan satu kejutan yang belum diketahui Budi dan Rina.
Sesuatu yang akan benar-benar mengubah persepsi mereka tentang diriku. Aku berjalan perlahan ke arah meja utama, di mana Budi, Rina, dan beberapa tamu VIP berkumpul. Aku bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara penasaran, bingung, dan sedikit takut. Mereka merasa memiliki kontrol atas situasi, tapi tidak menyadari bahwa malam ini adalah malamku. Bos Budi berdiri di sampingku, tersenyum hangat. Ibu Evi, apakah ibu bersedia berbicara sebentar di depan tamu? Aku menatapnya, tersenyum tipis. Tentu, Pak. Dengan senang hati. Momen itu membuat Budi tampak cemas. Apa yang maksudmu? Gumamnya pada Rina, tapi ia sendiri tidak menemukan kata yang tepat. Aku menatap semua tamu, kemudian mengangkat tangan sebentar untuk menarik perhatian mereka. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di pernikahan Budi dan Rina. Sebelum acara ini berlanjut, saya ingin berbagi sedikit informasi. Semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan detak jantung yang sedikit berdebar karena momen ini akan mengubah segalanya. Saya yakin beberapa dari kalian mungkin masih mengingat siapa saya beberapa tahun lalu. Aku mulai, suara lembut tapi tegas. Saya Evi, mantan istri Budi Rahman. Dan ya, mungkin dulu saya terlihat lemah, sederhana, atau bahkan miskin di mata sebagian orang. Tapi kehidupan mengajarkan saya satu hal penting. Kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk memulai dari nol akan selalu membuahkan hasil. Bisu sejenak. Semua tamu menatapku dengan tatapan penasaran, sementara Budi dan Rina tampak tidak percaya. Bibir mereka menganga, wajah mereka berubah pucat. Aku melanjutkan, hari ini, saya ingin memberitahu semuanya, termasuk Budi dan Rina, bahwa saya adalah pemilik perusahaan yang Budi sendiri kenal sebagai salah satu mitra bisnisnya. Saya membangun semuanya dari nol, dengan usaha saya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dan hari ini, saya berdiri di sini sebagai seorang wanita yang sukses, dihormati, dan memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Klik kamera terdengar dari berbagai arah. Beberapa tamu mulai berbisik, terkejut. Mereka tidak menyangka wanita yang mereka kira lemah kini memiliki pengaruh besar. Budi menatapku, wajahnya memerah. Ini tidak mungkin. Rina menelan ludah, suaranya gemetar. Evi, maksudmu, kau benar-benar? Aku mengangguk. Ya, Rina. Semua yang kalian remehkan dulu, semua yang kalian pikir akan membuat saya kalah, kini menjadi bukti bahwa saya bisa bangkit. Dan bukan hanya itu, saya juga memiliki beberapa proyek besar yang sedang berjalan, termasuk kerjasama dengan perusahaan Budi sendiri. Suasana hening sejenak. Semua orang, termasuk tamu VIP, mulai menyadari kenyataan yang baru saja kusampaikan. Bos Budi menatapku dengan bangga, memberi isyarat hormat yang jelas. Budi mencoba berkata, tapi suaranya hampir tidak terdengar. Aku salah menilai. Aku tersenyum tipis, menahan diri dari menertawakannya. Aku tidak ingin menghina atau merendahkan. Aku hanya ingin menunjukkan fakta. Budi, semua orang bisa salah menilai. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu dan membuktikan diri. Rina tampak putus asa. Ia mencoba menutupi wajahnya, tapi matanya tetap menatapku dengan campuran rasa iri dan malu. Semua rencana mereka untuk mempermalukanku kini berbalik. Mereka yang berharap aku akan terlihat canggung atau gagal, kini menyaksikan kebalikannya. Seorang tamu VIP yang mengenalku dari dunia bisnis mendekat dan berkata dengan nada hormat, Ibu Evi, luar biasa. Kami sangat terkesan dengan pencapaian Ibu. Aku menunduk sopan. Terima kasih. Semua ini berkat kerja keras tim saya dan keyakinan untuk tidak menyerah. Budi menunduk, wajahnya memerah. Aku benar-benar salah dulu. Aku menatapnya sejenak, kemudian tersenyum tipis. Budi, masa lalu adalah pelajaran. Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa ketekunan dan keberanian selalu membuahkan hasil. Semoga kau dan Rina bahagia dengan pilihan kalian. Rina menunduk, wajahnya memerah. Semua tamu menyadari perubahan drastis status sosial dan kekuatan Evi. Bahkan beberapa teman lama Budi mulai menatapnya dengan hormat,
menyadari bahwa wanita yang dulu diremehkan kini adalah pusat perhatian dan kekaguman. Aku berjalan perlahan di antara tamu, menyalami beberapa orang yang mengenalku. Semua gerakan sederhana, tapi aura percaya diri memancar jelas. Beberapa tamu mulai bertanya tentang proyek dan perusahaan yang kumiliki, menunjukkan minat dan rasa hormat yang tulus. Budi dan Rina berdiri di tempat mereka, hampir tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, semua rencana mereka untuk mempermalukan Evie berbalik menjadi pembelajaran bagi mereka sendiri. Mereka melihat dengan jelas bahwa penghinaan dan ejekan tidak selalu bisa meruntuhkan seseorang yang memiliki kekuatan batin. Aku menatap mereka sekali lagi, senyum tipis di wajahku penuh ketenangan. Budi, Rina, saya harap ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa keberhasilan bukan soal siapa yang terlihat lebih mewah atau lebih cantik, tapi soal kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk tetap berdiri meski dunia meremehkan kita. Semua tamu menatap dengan hormat, beberapa bersorak kecil sebagai tanda kekaguman. Aku merasa lega. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Hanya ketenangan, keanggunan, dan rasa puas karena kebenaran telah terlihat. Budi menunduk, tampak malu. Aku minta maaf. Aku mengangguk. Tidak apa, Budi. Kita semua belajar dari masa lalu. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Rina hanya bisa menatapku, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Ia tahu, malam itu adalah kemenangan batiniku. Semua ejekan dan hinaan yang direncanakannya tidak berhasil mengenai sasaran. Aku menatap semua tamu, tersenyum hangat. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian. Semoga malam ini menjadi momen yang menyenangkan untuk kita semua. Lampu kristal berkilau, musik lembut kembali mengalun. Aku berdiri tegap di tengah pesta, semua mata tertuju padaku. Semua orang mulai menghormati dan menghargai kehadiranku, termasuk mantan suami dan pelakor yang dulu meremehkanku. Aku menyadari satu hal penting. Kekuatan sejati bukan datang dari ejekan atau hinaan yang dibalas, tapi dari ketenangan, keberanian, dan kemampuan untuk menunjukkan diri tanpa harus menjelekkan orang lain. Malam itu adalah bukti nyata bahwa aku telah bangkit, berdiri tegak, dan dihormati. Setelah pengumuman besarku sebagai pemilik perusahaan dan pusat perhatian di pesta, aku merasa lega, tapi malam belum sepenuhnya selesai. Ada satu hal yang harus kuselesaikan, konfrontasi pribadi dengan Budi. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menutup bab lama dengan jelas dan elegan. Aku menarik napas panjang, menatap Budi yang berdiri agak terpisah dari tamu lainnya, matanya menunduk, tampak cemas dan bingung. Budi, boleh kita bicara sebentar? Suaraku lembut, tapi tegas. Ia menatapku, wajahnya merah dan napasnya tidak teratur. Tentu. Kami berjalan sedikit menjauh dari keramaian pesta, menuju balkon yang menghadap lampu kota. Angin malam menerpa wajahku, memberi kesegaran yang menenangkan. Aku menatap Budi dengan mata terbuka lebar, tidak ada rasa benci, hanya ketenangan yang matang. Budi, aku ingin berbicara dari hati ke hati, kataku. Dulu, aku merasa tersakiti. Aku merasa direndahkan, dipermalukan, dan diabaikan. Tapi malam ini, aku sudah membuktikan pada diri sendiri bahwa aku lebih kuat dari semua itu. Aku ingin kau tahu perasaanku, tapi bukan untuk menuntut maaf. Aku ingin kau menyadari kesalahanmu. Budi menunduk, suaranya gemetar. Evie, aku benar-benar salah dulu. Aku menganggap remeh, aku terlalu percaya pada orang lain, pada Rina, dan aku menyakitimu. Aku tersenyum tipis. Budi, aku tidak datang untuk menghakimi. Aku ingin kau memahami bahwa rasa sakit yang kau sebabkan bisa menjadi pelajaran. Aku memilih bangkit, bukan jatuh karena kebencian. Aku berharap kau bisa mengambil pelajaran dari ini juga. Ia menatapku, air mata mulai muncul di sudut matanya. Evie, aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku merasa malu. Malu karena aku telah menyakitimu, dan sekarang aku melihatmu lebih sukses dari yang pernah kubayangkan. Aku menyesal. Aku mengangguk. Budi, semua yang terjadi sudah menjadi masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah ke depan. Aku tidak membenci, tapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu.
Aku hanya ingin kita berdua bisa berdiri dengan tenang, masing-masing sebagai individu yang kuat. Budi terdiam sejenak, lalu berkata lirih, Aku ingin belajar dari kamu. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku menatapnya dengan lembut. Mulai dari sini, Budi, belajarlah dari pengalamanmu. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan ingat, menghargai orang lain adalah kunci keberhasilan, bukan hanya harta atau status. Ia menunduk lagi, menahan air matanya. Terima kasih, Evie. Aku benar-benar menghargai kata-katamu. Aku minta maaf atas semua yang terjadi dulu. Aku tersenyum tipis, menepuk bahunya sebentar. Tidak apa, Budi. Masa lalu adalah guru terbaik. Sekarang kita tahu, siapa yang pantas dihormati bukan hanya berdasarkan ucapan atau penampilan, tapi dari tindakan dan keberanian masing-masing. Kami berdua diam beberapa saat, menikmati udara malam yang menenangkan. Aku merasa lega karena akhirnya kata-kata yang ingin kuucapkan telah tersampaikan. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menutup bab lama dengan elegan dan dewasa. Setelah itu, aku kembali ke pesta. Tapi suasana kini berubah. Semua tamu VIP yang melihat interaksi kami bisa merasakan ketenangan dan kedewasaan yang terpancar. Mereka mulai menatapku dengan lebih hormat, tidak hanya karena status sosial, tapi juga karena kematangan emosional yang kulampirkan. Rina duduk di pojok, tampak kecewa dan cemas. Ia menyadari bahwa rencananya untuk mempermalukanku gagal total. Bahkan beberapa tamu mulai berbicara tentang bagaimana Evie menghadapi semua hinaan dengan tenang dan elegan. Aura kepercayaan diri dan kesuksesan yang kulampirkan membuat semua orang kagum, termasuk mereka yang sebelumnya meremehkan. Beberapa tamu mendekatiku, ingin berbicara lebih lanjut tentang perjalanan hidupku. Aku menjawab dengan tenang, menjelaskan proyek-proyek perusahaan dan pengalaman pribadiku dalam membangun usaha. Semua orang tampak kagum, bahkan beberapa menatap Budi dengan rasa heran karena mereka mulai menyadari bahwa Evie, wanita yang dulu dianggap lemah, kini berdiri di puncak kesuksesan. Budi tampak termenung. Aku bisa melihat bagaimana ia merenungkan kata-kataku. Malam itu, aku bukan hanya menutup bab lama, tapi juga memberi pelajaran hidup tentang ketekunan, keberanian, dan kemampuan untuk tetap elegan di tengah ejekan. Saat pesta semakin malam, Bos Budi mendekatiku lagi, tersenyum hangat. Ibu Evie, Anda benar-benar menginspirasi. Banyak tamu yang mengagumi keberanian dan ketenangan Anda. Ini bukan hanya tentang kekayaan atau status, tapi tentang karakter dan integritas. Aku menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Semua ini berkat dukungan tim dan keyakinan untuk tidak menyerah meski dunia kadang meremehkan. Budi menatapku dari kejauhan, wajahnya penuh campuran rasa malu dan kekaguman. Ia tahu malam ini adalah momen yang tidak akan pernah ia lupakan, momen ketika wanita yang dulu ia sakiti berdiri lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih sukses. Rina pun terlihat kelelahan, menyadari bahwa semua strategi dan rencananya gagal. Ia mulai memahami bahwa menghina atau meremehkan orang lain bukanlah cara untuk menjadi lebih unggul. Semua orang di pesta, terutama yang menyaksikan interaksi langsung, mulai menyadari hal itu. Aku duduk sejenak di meja utama, menarik napas panjang. Perasaan puas dan tenang mengalir di seluruh tubuhku. Aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukan datang dari membalas dendam atau menghina orang lain, tapi dari kemampuan untuk tetap tegap, menghormati diri sendiri, dan membuktikan kualitas melalui tindakan nyata. Budi akhirnya mendekatiku lagi, suaranya lebih lembut. Evie, aku ingin berterima kasih. Aku belajar banyak malam ini. Aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku. Aku menatapnya, tersenyum lembut. Itu yang terbaik, Budi. Setiap orang bisa berubah, tapi perubahan dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk belajar dari kesalahan. Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Budi dan Rina. Mereka harus menerima kenyataan bahwa hidup bukan tentang siapa yang bisa merendahkan, tapi siapa yang bisa bangkit dan tetap tegap. Ketika pesta mulai mereda, aku berjalan perlahan ke balkon lagi, menatap kota yang gemerlap di bawah. Aku merasa lega dan bahagia.
Semua hinaan dan ejekan yang dulu menghantui kini hanya menjadi pelajaran dan kenangan. Aku tidak hanya berhasil membuktikan diri, tapi juga menutup bab lama dengan elegan dan dewasa. Di sudut hatiku, aku merasa puas karena Budi akhirnya menyadari kesalahannya. Bukan karena aku ingin ia menyesal, tapi karena aku ingin semua orang memahami bahwa menghargai orang lain, bekerja keras, dan tetap tegap adalah kunci keberhasilan sejati. Aku tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan menatap langit malam. Malam itu, aku bukan hanya memenangkan hati sendiri, tapi juga menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, keyakinan, dan keberanian menghadapi dunia tanpa harus membenci. Malam pesta semakin larut. Lampu kristal berkilau, musik lembut tetap mengalun, tapi suasana telah berubah. Semua perhatian kini tertuju padaku, bukan karena glamor atau ejekan, tapi karena keberhasilan dan ketenangan yang kulampirkan. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap Budi dan Rina. Mereka terlihat gelisah dan malu, menyadari bahwa semua rencana mereka gagal. Aku menarik napas panjang, menenangkan hati. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Hanya ketenangan seorang wanita yang tahu bahwa kemenangan sejati datang dari kerja keras, kesabaran, dan integritas. Budi menatapku dari kejauhan, wajahnya memerah, napasnya tersengal. Ia tampak ingin bicara, tapi kata-kata sulit keluar. Aku tersenyum tipis, memberi isyarat bahwa tidak perlu banyak kata. Semua sudah jelas. Rina menunduk, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia tampak lelah secara emosional, menyadari bahwa semua usaha untuk mempermalukanku justru berbalik menghancurkan ego mereka sendiri. Aku merasa kasihan, tapi juga puas karena mereka harus belajar pelajaran penting tentang menghargai orang lain. Aku berjalan perlahan ke arah meja utama, menyalami beberapa tamu VIP dengan sopan. Semua mata menatapku dengan hormat. Beberapa tamu bertanya tentang perjalanan hidupku, proyek perusahaan, dan bagaimana aku bisa bangkit dari masa lalu. Aku menjawab dengan tenang, menjelaskan semua dengan profesionalisme dan ketenangan. Budi mengikuti langkahku, akhirnya menemukan keberanian untuk bicara. Evi, aku ingin berterima kasih. Aku belajar banyak malam ini, tentang kesalahan, tentang menghargai orang lain, dan tentang bagaimana seorang wanita bisa tetap tegap meski dunia meremehkan. Aku menatapnya, tersenyum lembut. Itu yang terbaik, Budi. Setiap orang bisa belajar, tapi perubahan dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk memperbaiki diri. Aku senang kau menyadarinya. Rina hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata banyak. Ia sadar, malam ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam arti materi, tapi tentang siapa yang menunjukkan integritas, keberanian, dan ketenangan batin. Seiring malam berlanjut, aku duduk sejenak di balkon. Angin malam menyapu wajahku, memberi kesegaran. Aku menatap kota yang gemerlap, merasakan ketenangan luar biasa. Semua hinaan, ejekan, dan rasa sakit dari masa lalu kini menjadi pelajaran. Aku berhasil membuktikan diri, tapi bukan dengan membalas dendam. Aku menang melalui kerja keras, ketenangan, dan elegansi. Beberapa tamu mendekatiku, ingin berbincang lebih dalam tentang perjalanan hidupku. Aku berbagi pengalaman, menjelaskan bagaimana aku memulai perusahaan dari nol, menghadapi tantangan, dan tetap fokus pada tujuan. Mereka mendengarkan dengan kagum, bahkan beberapa memberikan pujian tulus. Budi berdiri di dekat balkon, menatapku. Ia tampak merenung, mungkin menilai kembali semua sikapnya di masa lalu. Aku tahu malam ini adalah titik balik baginya juga, pelajaran berharga tentang menghargai orang lain, kesabaran, dan ketekunan. Rina duduk di pojok, tampak kelelahan secara emosional. Ia menyadari bahwa semua strategi untuk menghina atau merendahkan orang lain tidak pernah berhasil. Semua orang, terutama tamu VIP, melihat bagaimana Evi menghadapi ejekan dengan ketenangan dan elegansi. Itu jauh lebih berpengaruh daripada ejekan atau hinaan yang mereka coba lakukan. Aku tersenyum tipis, menatap langit malam. Malam ini bukan hanya tentang membuktikan siapa aku, tapi juga tentang menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, kerja keras, dan kemampuan untuk tetap elegan di tengah konflik. Budi akhirnya berbicara lagi, suaranya lebih tenang. Evi, aku ingin belajar dari kamu.
Aku ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku. Aku menatapnya, tersenyum hangat. Itu yang terbaik, Budi. Semua orang memiliki kesempatan untuk berubah, tapi perubahan dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk belajar dari kesalahan. Rina terlihat pasrah. Ia tahu malam ini adalah kemenangan batiniku. Semua ejekan, hinaan, dan rencana jahatnya gagal. Malam ini, semua orang menyaksikan bahwa keberhasilan sejati bukan soal siapa yang terlihat lebih glamor, tapi siapa yang mampu berdiri tegap, bekerja keras, dan tetap menghargai diri sendiri. Seiring pesta semakin mereda, aku berjalan di antara tamu, tersenyum sopan, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Semua gerakanku sederhana, tapi aura percaya diri dan keberhasilan terpancar jelas. Aku merasa bangga, tapi juga lega karena semua telah terselesaikan dengan cara yang elegan dan dewasa. Ketika lampu pesta mulai meredup, aku duduk di balkon, menatap kota yang berkilau di bawah. Perasaan lega, bangga, dan damai menyelimuti hatiku. Semua rasa sakit dari masa lalu kini menjadi kenangan yang memberi pelajaran berharga. Aku berhasil membuktikan diri tanpa harus membalas dendam, menunjukkan bahwa ketenangan, keberanian, dan integritas adalah kekuatan sejati seorang wanita. Budi mendekatiku, menunduk hormat. Evi, terima kasih. Aku belajar banyak malam ini. Aku akan mencoba menjadi orang yang lebih baik, menghargai orang lain, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku tersenyum lembut, menepuk bahunya sebentar. Itu yang terbaik, Budi. Sekarang kita bisa melangkah ke depan dengan kepala tegak, masing-masing sebagai individu yang kuat dan bijaksana. Rina hanya bisa menunduk, tampak pasrah. Ia akhirnya menyadari bahwa ejekan, hinaan, dan kesombongan tidak akan pernah mengalahkan seseorang yang memiliki integritas dan keberanian. Malam ini adalah pelajaran hidup bagi mereka semua. Aku menatap langit malam, menarik napas panjang. Semua perhatian, semua rasa kagum, semua penghormatan yang kulampirkan kini terasa lengkap. Aku merasa damai, lega, dan bangga. Semua penderitaan masa lalu kini menjadi pelajaran dan motivasi untuk tetap maju. Saat lampu pesta mulai dipadamkan, aku menatap Budi dan Rina sekali lagi. Senyum tipisku menunjukkan ketenangan dan kemenangan batin. Malam itu menjadi momen yang tidak akan mereka lupakan, momen ketika seorang wanita yang dulu diremehkan berdiri lebih kuat, lebih dihormati, dan lebih sukses. Aku tahu, malam ini adalah titik akhir dari bab lama, dan awal dari bab baru. Bab di mana aku tidak hanya membuktikan diri kepada dunia, tapi juga menegaskan bahwa ketenangan, kerja keras, dan keberanian menghadapi dunia adalah kunci keberhasilan sejati. Aku menundukkan kepala sebentar, memejamkan mata, dan merasakan ketenangan luar biasa. Semua orang, termasuk mantan suami dan pelakor, akhirnya menyadari bahwa kemenangan sejati bukan datang dari ejekan atau hinaan, tapi dari kemampuan untuk tetap tegap, menghargai diri sendiri, dan menunjukkan kualitas melalui tindakan nyata. Malam itu, aku bukan hanya memenangkan hati sendiri, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita bisa bangkit dari masa lalu, menghadapi ejekan, dan tetap menjadi pusat perhatian dengan cara yang elegan dan bermartabat. Aku tersenyum tipis, menatap langit malam, dan berkata dalam hati, ini adalah kemenangan bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Dan itu terasa lebih manis daripada semua penghinaan yang pernah kurasakan. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan Budi dan Rina, hidupku berjalan dengan ritme baru. Semua yang terjadi malam itu tetap membekas dalam ingatan, bukan sebagai dendam atau rasa sakit, tapi sebagai pelajaran dan titik balik yang memberi energi baru dalam hidupku. Perusahaan yang kumiliki terus berkembang pesat. Aku tetap fokus pada visi dan misi, menjaga integritas, dan memastikan semua keputusan diambil dengan hati-hati. Kepercayaan diri yang kuperoleh bukan semata karena kesuksesan finansial, tapi karena aku mampu membuktikan pada diri sendiri bahwa ketekunan, keberanian, dan ketenangan adalah senjata paling ampuh menghadapi dunia. Budi akhirnya menyadari banyak hal. Ia mulai menata hidupnya, tidak lagi terlalu percaya pada kata orang lain, dan belajar menghargai perempuan serta orang-orang di sekitarnya. Hubungannya dengan Rina, yang dulunya tampak sempurna, mulai retak karena kesadaran akan ego dan ambisi yang tidak seimbang.
Malam itu memberi Budi pelajaran bahwa menghina atau merendahkan orang lain tidak akan membawa kebahagiaan. Rina sendiri mengalami perubahan besar. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa status sosial atau penampilan bukanlah segalanya. Malam itu menjadi titik di mana ia mulai belajar tentang kerendahan hati, menghargai orang lain, dan pentingnya integritas. Meskipun awalnya penuh iri dan kesombongan, perlahan ia mulai merenungkan tindakan dan sikapnya. Aku menemukan kedamaian dalam keberhasilan yang sejati. Aku belajar bahwa kemenangan bukan tentang balas dendam, melainkan tentang kemampuan tetap elegan, tegas, dan tegap di tengah tekanan dan ejekan. Semua penghinaan yang dulu kubawa dalam hati kini menjadi energi untuk bangkit, membangun diri, dan menunjukkan kualitas melalui tindakan nyata. Malam itu di pesta bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang mampu berdiri tegap menghadapi dunia dengan integritas. Aku melihat dengan jelas bagaimana orang-orang di sekitarku, termasuk mantan suami dan pelakor, menyadari hal itu. Mereka belajar bahwa ketenangan dan keberanian jauh lebih berpengaruh daripada ejekan, hinaan, atau kesombongan. Kini, aku berjalan di dunia dengan kepala tegak. Semua pengalaman pahit menjadi pelajaran berharga. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu dengan dendam, melainkan sebagai kekuatan untuk terus maju. Setiap keputusan dan langkahku didasarkan pada ketenangan, integritas, dan visi yang jelas. Aku tersenyum sendiri, menyadari bahwa kemenangan sejati datang dari dalam, dari keberanian menghadapi masa lalu, ketenangan menghadapi ejekan, dan kemampuan untuk tetap elegan dalam setiap situasi. Dan malam itu, ketika semua orang menyadari siapa aku sebenarnya, adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Evie bukan lagi wanita yang diremehkan. Aku adalah simbol ketekunan, kekuatan batin, dan integritas. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah kemenangan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun.